Teman-teman yang dirahmati Allah, ini aku juga pengen mengisahkan, mungkin akan kita kepoin ya, kok bisa gitu ada seorang ibu berhasil menanamkan budaya keluarga, menghidupkan pagi siang malamnya dengan Al-Quran. Ini aku cek di kisah terakhir ya. Nah, ini tuh kisahnya beliau seorang salafus saleh ya, bernama Hasan bin Saleh bin Hayy. Kana lil Hasan akh tawam gitu. Jadi Hasan punya saudara kembar. Wa qad tarabbaya 'ala shalah wal akhlaq al hasanah. Keduanya ini dididik oleh ayah ibu, tidak dikisahkan ayahnya. Di sini dikisahkan hanya ibunya. Beliau berdua dididik dengan sangat baik, akhlaknya mulia, dan yang paling penting di sini poinnya adalah dua-duanya anak kembar ini sangat mencintai Al-Qur'an. Fakana yataqasamani al-lail kullah gitu ya. Jadi dua orang ini saking cintanya dengan Al-Qur'an, mungkin mereka udah tahu konsep bahwa rumah kita ketika dibacakan Al-Quran bercahaya gitu. Jadi aku ketika mungkin kisah ini dulu sudah pernah aku dengar gitu, tapi udah lama akhirnya lupa ya. Ketika aku belajar lagi, jadi aku juga kayak bersemangat gitu. Setiap malam kita juga harus bisa jadi cahaya untuk penduduk langit. Sebenarnya ini sebuah kesenangan ya kalau kita sadari itu. Akhirnya ketika Hasan bin Saleh ini melihat bahwa membaca Al-Quran bersama Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, belajar Al-Quran adalah sebuah kesenangan, sampai mereka yataqasaman, membagi malam mereka ya, kullah qiyaman wa qiraah. Jadi mereka kayak bikin jadwal gitu. Misalnya jadi di rumah itu ada 3 orang, ada ibu dan 2 anak laki-laki itu ya. Jadi malam itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi bagian pertama mungkin ibunya dulu, kemudian saudaranya, kemudian intinya full malam itu tidak dibiarkan rumah itu padam cahaya Al-Qur'annya. Sampai dibikin jadwal seperti itu ya. Oke. Fayaqumu al-Hasan fayaqra thulutsan gitu. Jadi kalau di sini dikisahkan Hasan duluan, dia yang qiyamul lail karena memang qiyamul lail itu memang lebih indah ketika kita membaca Al-Qur'an. Kalau misalnya kita qiyamul lail bacaan Al-Qur'an kita minim, hafalan kita minim, tadabbur kita minim, ya kesenangannya juga minim gitu, kepuasannya minim. Joyfulnya juga minim gitu ya. Makanya di sini yaqumu al-Hasan fayaqra gitu. Jadi membaca Al-Quran. Kalau aku kemarin tuh lucu banget diketawain sama anak-anak aku gitu. Aku beli barang Shopee. Barang Shopee itu aslinya dipakai untuk baca partitur musik, nada-nada kayak standing gitu ya. Tapi aku beli itu untuk standingnya Al-Quran. Jadi ketika aku melakukan qiyamul lail, bukan hanya qiyamul lail ya, sholat-sholat sunnah atau sholat-sholat wajib pun gitu, aku buka Al-Quran dengan memakai standing itu ya. Aku biasanya sekali berdiri biar nggak terlalu banyak gerakan ya. Aku ngambil 1 lembar tapi di lembar kanan dan di halaman kanan dan kiri gitu. Artinya apa teman-teman yang dirahmati Allah? Kalau kita sudah menemukan kesenangan, kita akan mencari cara gimana kesenangan ini semakin mudah dan semakin bikin kita betah gitu ya. Seperti ini tadi 2 orang kembar ini ya yang membagi malamnya bersama ibunya. Akhirnya apa teman-teman? Yaqra akhahu fayaqra thulutsan gitu. Kemudian saudara kembarnya melanjutkan 1/3 malam berikutnya tuh matakumu ummahuma, yang terakhir 1/3 malam terakhir bagiannya diambil oleh ibunya hatta matat ummahuma gitu. Ini terjadi rutin, ini terjadi begitu konsisten. Jadi tradisi keluarga.
Ya, ini sebenarnya sebuah role model tertinggi ya. Kita nggak harus 100% kayak mereka ya, tapi intinya kita harus memulai gitu. Harus ada budaya keluarga yang mencerminkan bahwa fokus kita adalah kitabullah. Kepuasan kita adalah kitabullah. Persatuan kita adalah kitabullah. Kebersamaan kita adalah kitabullah. Healing kita adalah kitabullah. Ilmu kita adalah kitabullah. Kan gitu ya. Oke, saya lanjutin ya kisahnya. Hatta matat, sampai ibunya wafat. Kemudian karena ibunya wafat berarti sudah nggak 3 bagian lagi ya, jadi harus dibagi 2 gitu. Fataqassama qiraatul Qur'an bainahuma fil qiyam tsumma matat. Nah, dibagi 2 ternyata next saudaranya meninggal. Jadi dia memang punya obses, dia memang punya passion, ini rumah nggak boleh padam cahaya dari bacaan Al-Quran. Akhirnya apa? Dia melakukan qiyamul lail full. Masya Allah ya, ini bentuk sebenarnya mungkin kalau orang lain ngeliat lebay, itu mah pengangguran, orang nggak punya kerjaan, akhirnya malamnya begitu, siangnya entah dia mungkin, kita nggak boleh judging juga ya. Karena kan kita nggak tahu kondisi beliau. Karena orang zaman dahulu itu memang luar biasa kekuatannya. Humur ruhban fil lail. Mereka itu berperilaku seperti rahib. Rahib itu para penyembah Tuhan. Namanya ruhban ya. Mereka berperilaku seperti ruhban di malam hari, dan di siang hari mereka berperilaku seperti pejuang, mujahidin gitu. Dan itu kekuatannya dari mana? Tentu saja kekuatannya dari kitabullah. Kekuatannya, semakin kita membaca Al-Quran gak mungkin kita semakin lemah. Semakin kita membaca Al-Quran gak mungkin kita semakin habis energi. Enggak gitu konsepnya. Kita membaca Al-Quran itu adalah proses charge. Ya, kita mencharge energi, mencharge ilmu, mencharge kekuatan, mencharge semangat, mencharge iman, semuanya kita charge. Akhirnya ketika kita menyelesaikan bacaan Al-Quran, kita nggak kelelahan, justru kita berada di higher self, di situasi atau higher self itu di posisi tertinggi kejiwaan kita karena sudah full ya. Tangki cintanya full dari Tuhan. Tangki imannya full dari Tuhan, tangki ilmunya full. Kalau udah full, dia akan siap menghadapi dunia dengan berbagai challengingnya, dengan berbagai kesulitan, gitu kan. Oke, jadi beliau menyelesaikan atau menghabiskan seluruh malamnya dengan melakukan qiyamul lail, membaca Al-Quran ketika sudah ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan oleh saudaranya. Kita kayak memang harus berpikir gitu, ini gimana caranya. Mungkin startnya dari kita begitu mencintai Al-Quran sampai mungkin orang lain ngelihat kita lebay banget sih sama Al-Quran gitu amat sih sama Al-Quran. Orang ngelihat mungkin lebay ya, tapi orang cinta kan memang lebay gitu loh. Orang suka, orang seneng itu memang lebay dan kadang-kadang menjengkelkan dilihat sama orang lain. Ya udah gitu, namanya juga orang cinta. Kamu nggak bisa masuk ke dunia orang yang sedang jatuh cinta gitu. Indahnya, happy-nya, kepuasannya, kekuatannya, semangatnya itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang memang benar-benar jatuh cinta dengan Al-Quran. Oke. Nah, di sini Baqad bin Mukhlid kana fakana yakum bil Quran wahdahu fil qiyam. Oke. Jadi itu kisahnya seorang salaf yang bernama Hasan bin Salih bin Hay. Oke.